Shalom, selamat hari Minggu buat kita Amang, Inang, Naposo Bulung yang hadir dalam kebaktian ibadah sore pada saat ini. Begitu juga dengan saudara-saudara kami yang mengikuti ibadah live streaming dimanapun berada, baik itu di rumah ataupun di rumah sakit. Kiranya kita bisa mengikuti ibadah ini dengan baik. Sebelum kita mulai ibadah kita, marilah kita berdoa sejenak di dalam hati dan pikiran kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 574 ayat 1 dan ayat 2. Nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Yesus. Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Haleluya. Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, karuniakanlah roh-Mu yang kudus dan berilah hikmat kebijaksanaan kepada jemaat-Mu, supaya firman-Mu yang kudus makin nyata dan berkembang di dalam hidup kami. Jadikanlah hati hamba-Mu ini dengan penuh sukacita, memberitakan Injil keselamatan itu, agar jemaat-Mu semakin berkembang di dalam kekudusan. Kuatkanlah hati dan jiwa kami untuk tetap setia mengikut Engkau di dalam iman dan kepercayaan yang benar, oleh karena anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 802 ayat 1. Dengarlah hukum Tuhan pada minggu Eksaudi ini, yaitu hukum Taurat keempat, serta maksudnya.
Hukum Taurat keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari yang ketujuh, ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan mengkuduskannya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menganggap itu kudus, dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 161 ayat 1 dan ayat 2. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan kami sudah bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu. Ya Tuhan kami, janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda, tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu oleh karena kemurahan-Mu. Ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami orang yang berdosa ini. Amin.
Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Silakan duduk. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 452 ayat 1. Marilah kita mendengar firman Tuhan, epistel pada minggu ini yang tertulis pada kitab Yohanes 5 ayat 1-9. Kita baca secara responsoria. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan guncangan air kolam itu. Di situ ada orang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian rohani nomor 403 ayat 1 dan ayat 2. Selalu kudoakan, ku
marilah kita mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita mendengar warta jemaat yang ditetapkan pada minggu ini. Shalom. Warta Minggu tanggal 29 Mei 2022. Pertama, pelayanan. Nama minggu dan topik minggu. Nama minggu hari ini tanggal 29 Mei 2022 ialah Minggu Eksaudi dengan topik Orang benar berseru, Tuhan menjawab. Berita anak lahir. Yang pertama, pada hari Rabu tanggal 20 April 2022, Tuhan telah mengaruniakan anak perempuan bagi keluarga Yuda Arja Purba, Ibu Berlian Esther Claudia Borusitanggang dari Wek Rambutan 2. Kiranya Tuhan memberkati anak tersebut dan orang tuanya. Kedua, pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022, Tuhan telah mengaruniakan anak perempuan bagi keluarga Dedi Putra Simbolon, Ibu Dewi Marta Borunebaho dari Wek Rambutan 2. Kiranya Tuhan memberkati anak tersebut dan orang tuanya. 1.4 Sakramen Baptisan Kudus. Hari Minggu tanggal 5 Juni 2022 dalam kebaktian pukul 10 WIB, gereja akan melaksanakan Sakramen Baptisan Kudus bagi jemaat yang akan membawa anaknya untuk dibaptis agar menghadiri konseling kepada orang tua atau marguru tuakanatoras yang dilaksanakan pada hari Jumat 3 Juni 2022 masuk pukul 16 WIB, bertempat di konsistori gereja dengan membawa surat pernikahan, fotokopi akte lahir, dan surat pengantar dari Sintua Wek. 1.5 Rencana pernikahan. Pemberitahuan kedua, akan menerima pemberkatan nikah Saudara Arisman Rido Halomoan Manulang, anak dari Bapak Rimitahi Simanulang Nahinan, Ibu Kartini Borusinurat, Jemaat HKBP Keramat Jati dari Wek Tengah dengan tunangannya Marlina Borulimbong, putri dari Bapak Masaidin Limbong, Ibu Loria Borusitanggang, Jemaat HKBP Bandung Timur, Resort Bandung Timur, Distrik 18 Jabertengdi. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 1 Juni 2022 pukul 9 WIB di HKBP Resort Bandung Timur. Tuhan memberkati. 1.6 Ibadah memperingati turunnya Roh Kudus atau Pantekosta. Sesuai dengan kalender gerejawi, kita akan melaksanakan ibadah memperingati turunnya Roh Kudus atau Pentakosta dengan jadwal sebagai berikut. Pertama, Pentakosta pertama pada hari Minggu 5 Juni 2022 masuk pukul 6, pukul 10, pukul 17 WIB, sekolah minggu pukul 8, remaja pukul 11.30. Pentakosta kedua pada hari Senin 6 Juni 2022 masuk pukul 19.30 WIB.
Dihimbau kepada seluruh jemaat untuk mengikuti ibadah Pantekosta tersebut. 1.7 Acara Majakon Situa. Gereja akan melaksanakan acara Majakon 3 orang situa. Sehubungan dengan hal tersebut, maka pada hari Sabtu 11 Juni 2022 masuk pukul 17 WIB akan dilaksanakan ibadah penyerahan jubah serta ibadah bersama keluarga bertempat di ruang remaja. 2. Acara Majakon Situa akan dilaksanakan Minggu 12 Juni 2022 dalam ibadah pukul 10 WIB. 1.8 Pelepasan Situa Pensiun. Pada hari Minggu tanggal 5 Juni 2022 dalam kebaktian pukul 10 WIB akan dilaksanakan pelepasan Situa Pensiun kepada Amang Situa ES Yanturi STH. Sehubungan dengan hal tersebut, maka pada hari Minggu tanggal 5 Juni 2022 kita akan menyampaikan persembahan khusus melalui amplop untuk Amang Situa ES Yanturi STH dan keluarga sebagai tanda kasih gereja atas pelayanan yang telah dibaktikan. 1.9 Belajar sidik khusus. Gereja telah menerima permohonan jemaat yang akan belajar sidik khusus atas nama Christian Hamonangan Gultom dari Gereja Katolik Santo Antonius Hayam Huruk, masuk WEK Kramat Jati 1. 1.10 Pendeta Pendamping Kategorial. Untuk memaksimalkan kinerja ketua dewan dan seksi setiap kategorial, maka pendamping dari pendeta fungsional untuk kategorial sekolah minggu, remaja, pranaposo, naposo, ama, perempuan, dan lansia ditiadakan. Pelayanan koinonia. 2.1 Rangkaian acara perayaan HUT Pengumuman Ama Arbab yang ke-14. Rangkaian kegiatan perayaan HUT Pengumuman Ama Arbab yang ke-14 adalah sebagai berikut. Pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022, Pengumuman Ama Arbab akan melayani di gereja meliputi liturgis, pembaca warta, kolektan, pemandu lagu, haretaun dalam ibadah Minggu pukul 6, pukul 10, dan pukul 17 WIB. 2. Acara Puncak HUT Ama Arbab akan dilaksanakan pada hari Jumat hingga hari Sabtu tanggal 3 hingga tanggal 4 Juni 2022 bertempat di Villa Alfa Resort Ciburial Puncak Bogor. 3. Setelah pembacaan warta jemaat, perwakilan pengumuman Ama Arbab akan mandok hata. 2.2 PHD Gabungan Seksi Ama. Pada hari Jumat tanggal 3 Juni 2022 masuk pukul 19.30 WIB akan dilaksanakan PHD Seksi Ama dalam kurung gabungan. PHD dilaksanakan secara live streaming. Dihimbau kepada seluruh jemaat kategorial Ama untuk mengikuti PHD ini. 2.3 Surat pengunduran diri sebagai guru sekolah minggu. Gereja melalui seksi sekolah minggu dan Dewan Koinonia telah menerima surat pengunduran diri sebagai guru sekolah minggu atas nama yang pertama Santi Silaban dari WEK Condet, 2 Saskia Borsitorus dari WEK Makassar. Gereja mengucapkan terima kasih untuk semua pelayanan yang telah dibaktikan di tengah gereja ini. Tuhan memberkati. 2.4 Syukuran Inahana HKBP Distrik 8 DKI Jakarta. Pada hari Selasa 31 Mei 2022 masuk pukul 9.30 WIB akan dilaksanakan acara syukuran Inahana Distrik bertempat di Sopo Bolon, Sopo Markpikir HKBP. Dimohon kepada seluruh Inahana untuk mengikuti acara ini. Romawi 3 Pelayanan Kasih atau Diakonia. 3.1 Jemaat meninggal. Pada hari Rabu 25 Mei 2022 telah meninggal dunia Bapak Midian Samosir, meninggalkan Ibu Reni M. Boru Pasaribu atau Opu Loisa Boru, tutup usia 67 tahun 5 bulan dari WEK Balekambang. Kita berdoa semoga keluarga yang ditinggalkan cepat terhibur.
Romawi 4 lain-lain. 4.1 teknis pelaksanaan KUR, persembahan, dan pemakaian gedung serbaguna sebagai rumah duka. Sehubungan dengan kondisi DKI Jakarta yang telah memasuki PPKM level 1 dan sesuai dengan hasil rapat Sermon para Heraldo pada tanggal 24 Mei 2022, maka pertama, mulai hari Minggu 29 Mei 2022 telah diperkenankan KUR secara langsung atau KUR di tempat dengan tetap memakai masker. Terkait penjadwalan KUR akan diatur oleh Dewan Marturia melalui seksi musik. Kedua, mulai hari Rabu tanggal 1 Juni 2022, gedung serbaguna sudah dapat digunakan kembali sebagai rumah duka dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Ketiga, mulai hari Minggu tanggal 12 Juni 2022, teknis penyampaian persembahan dalam kebaktian menggunakan kantong persembahan di tempat duduk masing-masing, khusus untuk amplop perpuluhan, diakonia sosial, dan amar boho diantar ke depan altar. 4.2 Pertemuan pelajar sidi dan orang tua bersama pendeta. Pada hari Minggu tanggal 5 Juni 2022 akan diadakan pertemuan pelajar sidi bersama orang tua dengan seluruh pendeta masuk pukul 14.30 WIB bertempat di gedung serbaguna. 4.3 PA keluarga. Sesuai dengan program tahun kesehatian 2022, pada hari Sabtu 11 Juni 2022 masuk pukul 19 WIB akan dilaksanakan PA keluarga dengan topik Keluarga yang berdoa. PA keluarga akan dilaksanakan on-site dan live streaming. Pelayan PA keluarga adalah Pendeta Lilis Ferawati Tambunan STH MM. Bahan PA akan di-share pada tanggal 4 Juni melalui website HKBP Keramat Jati dan WA Group masing-masing WEG. Dihimbau kepada seluruh jemaat untuk melaksanakan PA di setiap keluarga dan dapat mengikuti secara live streaming. 4.4 Persembahan perpuluhan. Persembahan perpuluhan yang seharusnya kita sampaikan pada hari ini atau minggu pertama setiap bulan diundur menjadi hari Minggu 19 Juni 2022. Persembahan perpuluhan akan disampaikan setelah khotbah melalui amplop persembahan perpuluhan yang telah disediakan gereja. 4.5 Izin dari pelayanan. Pada tanggal 29 Mei 2022 hingga 3 Juni 2022, Pendeta Ana Pangaribuan izin dari pelayanan. Yang akan menjadi PLT Pendeta Resort adalah Pendeta Ernawati Hasugian STH MM. 4.6 Peliana Marboho. Sesuai dengan almanak HKBP, kita akan menyampaikan persembahan Marboho dengan jadwal sebagai berikut. Pada hari ini, Minggu 29 Mei 2022, persembahan Marboho untuk pengembangan masyarakat HKBP. Pada tanggal 5 Juni 2022 atau Pantekosta pertama, persembahan Marboho untuk pelayanan sending HKBP. Pada hari Senin 6 Juni 2022 atau perayaan Pantekosta kedua, persembahan Marboho untuk pelayanan keadilan, perdamaian, dan keutuhan ciptaan atau KPKC HKBP. Pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022, persembahan Marboho untuk pelayanan kategori remaja HKBP. Persembahan akan kita sampaikan setelah khotbah melalui amplop. 4.7 Pengumpulan gerakan 5.000 oleh perempuan HKBP. Sesuai dengan surat yang diterima nomor 133/D -8 Romawi strip DKI _4 Romawi _2022 dari HKBP Distrik 8 DKI Jakarta Raya perihal pengumpulan gerakan Rp5.000 oleh perempuan HKBP, maka gereja melalui Dewan Koinonia dan Seksi Perempuan akan melaksanakan pengumpulan gerakan Rp5.000 pada hari Minggu tanggal 5 Juni 2022 dalam kebaktian pukul 6, pukul 10, dan 17 WIB setelah ibadah bertempat di depan gereja. 4.8 Gereja telah melaksanakan perkawinan WEG di rumah jemaat
dihimbau kepada seluruh jemaat untuk mengikuti pertangyangan di setiap week. Demikian warta minggu hari ini. Tuhan memberkati kita. Horas. Shalom, selamat hari Minggu buat kita semua. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan karena kita bisa berkumpul bersama-sama di gereja kita yang kita cintai ini dalam keadaan sehat dan selamat. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Amang Pendeta Uluan Si Tohang, kemudian kepada Amang dan Inang Parhalado, dan Amang dan Inang serta Naposo Bulung yang kami kasihi atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan sepatah dua kata pada sore hari ini terkait dengan ulang tahun Punguan Ama Arbab yang ke-14 tahun, di mana Arbab berdiri pada tanggal 24 Mei 2008 yang silam. Jadi per hari ini Punguan Ama Arbab sudah berusia 14 tahun 5 hari. Namun kami sebagai Punguan Ama Arbab, kami menyadari masih banyak kekurangan kami di dalam pelayanan. Untuk itu, bagaimana supaya bisa kita meningkatkan pelayanan AMA, khususnya AMA Arbab di HKBP Keramat Jati, kami dari Punguan Ama Arbab HKBP Keramat Jati membuka pintu selebar-lebarnya. Kami mengundang seluruh AMA yang ada di HKBP untuk bergabung bersama kami melayani di gereja kita. Dan mungkin perlu kami sampaikan bahwa ada 2 Punguan Ama yang ada di gereja kita. Mungkin seluruh Ama di sini yang bisa memilih kemana bisa berminat. Terkait dengan itu, Amang dan Inang serta Naposo Bulung kami sekalian, sebagai rasa syukur kami pada hari ini yang melayani di gereja kita, yang Maragenda, Manjahatikting, serta Papungu Pelean pada sore hari ini semua dilaksanakan dari Punguan Ama Arbab. Kami juga berdoa buat kita semua supaya kita semakin sehat di hari-hari ke depan, suasana di negara kita juga semakin membaik sehingga kita bisa melakukan kebaktian secara offline dengan seperti semula. Untuk itu, Amang dan Inang, saya mewakili keluarga besar Punguan Ama Arbab mengucapkan terima kasih, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Amang, Inang, dan Naposo Bulung atas waktu yang diberikan. Demikian dari kami. Shalom. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 733 ayat 1 dan seterusnya, sambil kita mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Yesus, lawatlah hamba-Mu, dengar doaku. Janganlah Tuhan berlalu, berilah berkat.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran saudara-saudara di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu buat kita semuanya, Bapak dan Ibu. Selamat hari Minggu. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara kami yang kasih dalam Yesus Kristus, marilah kita menerima firman Tuhan dari kitab Mazmur pasal 17 yang diambil dari ayat pertama ayat 1 hingga ayat 6. Saya akan bacakan buat kita semuanya. Diburu dengan tak bersalah, doa Daud. Dengarkanlah Tuhan perkara yang benar, perhatikanlah seruanku. Berilah telinga akan doaku dari bibir yang tidak menipu. Daripadamulah kiranya datang penghakiman, matamu kiranya melihat apa yang benar. Bila engkau menguji hatiku, memeriksanya pada waktu malam, dan menyelidiki aku, maka engkau tidak akan menemui sesuatu kejahatan. Mulutku tidak terlanjur tentang perbuatan manusia sesuai dengan firman yang engkau ucapkan. Aku telah menjaga diriku terhadap jalan orang-orang yang melakukan kekerasan. Langkahku tetap mengikuti jejakmu, kakiku tidak goyang. Aku berseru kepadamu karena engkau menjawab aku, ya Allah. Sendengkanlah telingamu kepadaku, dengarkanlah perkataanku. Demikian firman Tuhan. Orang benar berseru, maka Tuhan akan menjawab orang benar itu apabila dia benar-benar berseru hanya kepada Tuhan. Tidak berseru kepada yang lain, tidak berseru kepada yang terkuat di dunia ini. Itulah seruan orang yang percaya. Alangkah sakitnya perasaan kita, alangkah kecewanya hati kita juga, Bapak dan Ibu, jika kita melakukan pekerjaan yang baik kita kerjakan. Dan kita kerjakan dengan setulus, seikhlas hati kita, sesuai dengan kemampuan kita. Tetapi apa yang kita terima bukan seperti yang kita harapkan, bukan seperti yang kita impikan ternyata. Bukanlah pujian yang kita terima, tetapi malah sebaliknya adalah cercaan, cacian, dan maki dan sebagainya. Kita dicerca, kita dibenci, kita dimaki, bahkan kita mau dikorbankan. Ketika kita mengalami hal seperti ini, Bapak dan Ibu, mungkin kita akan mundur, menyerah bahkan. Akan tetapi kita tidak boleh berhenti berbuat baik. Walaupun banyak yang benci akan perbuatan kita. Ketika kita berbuat baik, ketika kita berbuat yang benar, ketika kita menegakkan kebenaran dalam dunia ini, dalam gereja ini khususnya. Bapak dan Ibu yang kasih dalam Yesus Kristus, keadaan seperti inilah yang dialami oleh Mazmur. Dalam nas ini, Mazmur bekerja sebaik semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya. Dia berperang melawan musuhnya. Dia berperang melawan bangsa-bangsanya. Dia berperang melawan umat-umatnya. Dia membela walaupun nyawanya menjadi taruhan. Pekerjaan yang tidak wajar pun dia lakukan sebagai penghibur raja. Dengan kecapi supaya hati raja itu menjadi tenang dan senang. Bukan pujian, bukan sandungan yang dia dapat, yang dia terima. Justru dia dikejar dan dia mau dibunuh oleh Raja Saul.
inilah yang diterima Raja Daud. Maka itu Daud berseru pada ayat yang pertama. Mari kita lihat ayat pertama. Dengarkanlah Tuhan perkara yang benar. Perhatikanlah seruanku, berteriaklah, berilah telinga akan doaku dari bibir yang tidak menipu. Bibir Daud, Raja Daud tidak menipu, tidak berbohong. Memohon, dia berseru kepada Tuhannya dengan bibirnya yang benar, tidak bersilat lidah, tidak berkata-kata, tidak penuh dengan kemunafikan. Bibirnya berseru kepada Tuhan, memohon dengan mulutnya supaya Saul yang akan membunuh dia lepas dari segala kejahatan Saul. Bapak dan Ibu yang kasih dalam Yesus Kristus, pekerjaan yang tidak wajar pun dia lakukan sebagai penghibur raja dengan kecapi supaya hati raja menjadi tenang dan senang. Bukan pujian dan bukan sanjungan yang dia terima, justru dia dikejar, mau dibunuh Raja Saul dan tentaranya. Bukan hanya Raja Saul, bukan hanya Saul yang mengejar Raja Daud, tetapi ikut tentaranya, ikut semua soldadunya mengejar Raja Daud. Sehingga dia harus menyelamatkan diri. Dia melarikan diri dan bersembunyi. Saudara kami yang kasih dalam Yesus Kristus, Bapak dan Ibu, berdasarkan penelitian ahli perjanjian lama, Mazmur 17 ini adalah doa Daud, doa Raja Daud ketika Saul mencoba untuk membunuh Raja Daud. Dia melarikan diri ke Maon. Situasi sangat genting. Situasi tidak memungkinkan untuk dia bertahan di tengah-tengah musuh. Di tengah-tengah orang banyak yang membenci dia, yang akan membunuh dia, mencampakkan dia sekaligus. Karena sudah dikepung oleh Raja Saul dan tentaranya di Maon. Di saat yang genting seperti ini, Raja Daud berdoa kepada Tuhan. Doanya cukup hanya mengatakan dengan kebenaran mulutnya yang memohon kepada Tuhan, yang berseru kepada Tuhan. Dengarkanlah Tuhan perkara yang benar, perhatikanlah seruanku. Doa Daud didengar oleh Tuhan. Memohon pertolongan Tuhan saat dia dalam keadaan genting, tersesak, dikelilingi oleh musuh. Itulah yang menjadi nats kita pada minggu hari ini, Bapak dan Ibu, yaitu Eksaudi, Minggu Eksaudi. Dengarlah Tuhan seruan yang kau sampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Dengan tema minggu kita ini, orang benar berseru dan Tuhan menjawab. Ketika orang benar berseru kepada Tuhannya dalam seruannya dengan benar, tidak dengan penuh kemunafikan, tidak penuh dengan kebohongan, maka seruan orang benar itu akan didengar Tuhan. Maka itu Bapak dan Ibu yang kasih dalam Yesus Kristus, nats ini sungguh mengajari kita ketika kita saat menghadapi ancaman yang sangat membahayakan kita, diri kita sendiri, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Nats ini mengajari kita untuk selalu bersandar kepada Tuhan.
dengan rendah hati, bukan bersandar kepada manusia, bukan kepada orang yang kuat, yang power, tapi hanya kepada Tuhan satu-satunya, Tuhan yang Maha Esa. Di dunia ini Dia esa, di keluarga kita Dia esa, di pekerjaan Dia esa, dan di mana saja Dia esa, abadi, kekal sampai selama-lamanya. Itulah Tuhan kita yang Maha Agung, Maha Besar. Sandarkanlah saudara-saudara pikiranmu, hatimu kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Bersandarlah. Jangan bersandar oleh pikiran kita. Jangan bersandar oleh kepintaran kita. Jangan bersandar oleh pengalaman-pengalaman kehidupan kita. Itu adalah suatu kecongkakan dan kesombongan. Tapi sandarkanlah semua yang kau dapat dari Tuhanmu. Yang Tuhanmu memberikan semua itu. Talenta itu. Sujud. Sandarkan pada Tuhanmu. Dan serahkanlah segala perkara yang kita hadapi kepada Tuhan. Mau itu kecil perkaramu, mau itu besar Bapak dan Ibu perkaramu, kepada Tuhanmu. Bukan kau bersandar kepada soulmate-mu, kepada teman akrabmu, teman sekolahmu. Tidak. Tuhan tidak pernah mempelajarkan itu. Tapi bersandarlah kepada Aku, katanya. Serahkanlah segala perkara yang kita hadapi kepada Tuhan, dan Tuhan akan bertindak dengan adil. Pasti. Tidak ada yang tidak pasti. Lukas 1 ayat 37, Lukas pasal 1 ayat 37, tidak ada yang mustahil bagi Allah. For with God nothing shall be impossible. Tidak ada yang mustahil. Yakinkanlah itu. Apa yang Tuhan tidak bisa buat? Ketika orang benar berseru, ketika orang benar bermohon kepada Tuhannya, dengan ketulusan hatinya, dengan kebenaran dari mulutnya dia berkata, berseru memohon kepada Tuhan, dengarkanlah aku Tuhan. Pasti Tuhan akan mendengar. Tidak seperti manusia. Atar songon na binege, alai pola so binege. Tidak sama seperti kita. Pada saat ada maksudnya dia akan didengar. Dan dia akan mau mendengar. Setelah selesai dia tidak mau mendengar. Dia masuk kanan keluar kiri. Tuhan kita tidaklah demikian. Dia pasti mendengarkan atas seruan orang-orang yang berseru kepada dia dengan benar. Dan dia pasti bertindak dengan adil. Sehingga segala perkara yang kita hadapi dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada kita. Mari kita buka kitab Filipi pasal 4 ayat 13. Kalau sudah dapat Bapak dan Ibu, Filipi pasal 4 ayat 13, kita sama-sama membacanya. 1, 2, ya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Percayalah, Dialah yang memberi kekuatan kepada kita semua, umatnya. Percaya dan percayakanlah Bapak dan Ibu, sandarkanlah semua hanya kepada Allah. Dia akan selalu mendengar. Ketika kita menyandarkan tubuh kita, berseru kepada Dia, Tuhan akan membuka semua pendengarannya atas seruan kita orang-orang percaya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga. Kasih dan anugerah-Mu Tuhan yang selalu menyertai kami, kehidupan kami. Sehingga kami boleh beribadah pada sore hari ini, sore yang indah ini ya Tuhan, yang penuh dengan kedamaian. Bapa,
Kau lebih dari segalanya bagi kami. Kaulah Tuhan kami, Kaulah juru selamat kami, yang selalu kami bersandar kepadamu Tuhan, sehingga Kau boleh menyelamatkan kami dari segala persoalan-persoalan kami, kehidupan kami, baik persoalan yang kecil maupun persoalan yang besar. Bapa dalam Yesus Kristus, kiranya Kaulah selalu ya Tuhan menemani setiap langkah kami. Dimanapun kami melangkah, apapun kami lakukan, segala aktivitas kami Tuhan yang berwarna sari, Bapalah kiranya menyempurnakan dari segala kekurangan kami. Kuatkan kami Tuhan. Ingatkan kami Tuhan supaya kami selalu bersandar hanya kepadamu, bukan kepada siapapun. Kami yakin ya Tuhan, Kau mendengar seruan orang-orang yang benar. Kaulah Tuhan yang maha adil, yang dapat mengadili semua yang hidup di dunia ini, terlebih manusia. Bapa dalam Yesus Kristus, pada hari ini Tuhan, kami mendengarkan warta jemaat di mana pengumuman kaum Bapa Arbab yang ada di Huriamu ini Tuhan, yang berulang tahun ke-14 tahun dalam umur itu ya Tuhan, kiranya Kau selalu menuntun pengumuman Arbab supaya kaum Bapa ya Tuhan dapat melihat ya Tuhan sebagai tanggung jawabnya di setiap rumah tangganya, di setiap gereja dan pekerjaannya, terlebih kepada dirinya sendiri. Bapalah kiranya menguatkan ya Tuhan, memberikan semua kebijaksanaan dan kepintaran supaya mereka sebagai bapa kaum di gerejamu ini Tuhan menjadi teladan dan contoh kepada anak-anaknya, terlebih kepada saudaranya. Bapa berkatilah mereka, pengumuman ama Arbab yang umur 14 tahun ini. Untuk ke depan Kau berikan ya Tuhan langkah yang pasti, sehingga boleh berkembang hanya untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Baik apapun yang mereka lakukan dalam segala kegiatan di gerejamu ini. Bapa dalam Yesus Kristus, kami mau doakan juga ya Tuhan kepada saudara kami yang sakit dalam pemulihan ya Tuhan. Bapak Sintua STR Siregar, Yuliana Boru Sitohang, Sintua B Sidauruk, Nyonya Utagalung Boru Simanjuntak, Nyonya Simanjuntak Rosita Boru Siaan B Sibarani, Nyonya H Aritonang Lince Boru Simorangkir, Nyonya Panjaitan Boru Simanjuntak, Nyonya Manurung Boru Silitonga, Relus Sitorus, Nyonya Asiaan Boru Tampu Bolon, Nyonya Marpaung Boru Purba, Nyonya Sirait Boru Sitorus, Ka Marpaung, Nyonya Sintua Simamora Boru Aritonang, Nyonya Manulang Boru Gultom, Partogi Papahan, Nyonya Siotang Boru Simbolun, Nyonya Sirait Boru Simanjuntak, Daud Panjaitan, Sintua F Aritonang, Nyonya Sintua SMT Simatupang Boru Nenggolan, Nyonya Pangaribuan Boru Samosir, Sintua EM Butar-Butar, Nyonya Gultom Boru Tambunan, Halundang Boru Siregar, Nyonya M Tambunan Boru Simanjuntak, Nyonya Sintua H Sitorus Boru Dolok Saribu, Nyonya SBP Siregar Boru Siaan, Nyonya MS Sipahutar M Boru Hutagalung, BMP Marpaung, Nyonya Panggabian Boru Hutagalung, Anton Siaan, Sabar Siregar, TN Sitorus, Nyonya Siregar, PST Boru Sianturi, Monika Boru Sitorus, Nyonya Purba HR Boru Silaban, Janut Sianipar, TG Silalahi, Nyonya RB Sirait Boru Lumban Tobing. Demikian ya Tuhan yang berada di rumah sakit Andre Manulang. Kami mau ya Tuhan berdoa kepada mereka yang dalam pemulihan di rumah, yang di dalam rumah sakit ya Tuhan, yang akan masih dalam perawatan, proses penyembuhan dan proses pulang.
Berkatilah mereka ya Tuhan. Berkati para dokter dan medis yang berusaha ya Tuhan lebih ekstra untuk kesembuhan mereka. Bapa, kiranya ya Tuhan Kaulah memberkati segalanya apa yang usaha mereka untuk sembuh ya Tuhan, baik obat yang mereka makan maupun minuman dan makanan. Bapa lah kiranya memberkati supaya sakit penyakit ya Tuhan boleh pergi dari tubuh mereka dan musnah ya Tuhan. Bapa, dalam Yesus Kristus kami mau sampaikan Tuhan semua program-program gerejamu HKBP Keramat Jati ini Tuhan boleh terlaksana oleh karena kekuatan yang Kau berikan kepada semua sintua dan jemaat, supaya tetap ya Tuhan melakukan programmu di huriamu ini Tuhan dalam kerjasama yang baik, saling pengertian dan saling mengejar ya Tuhan lebih ke depannya lebih baik. Bapa, dalam Yesus Kristus inilah kami ya Tuhan, manusia-manusia yang berkekurangan di hadapan-Mu. Hanya Kaulah yang sempurna ya Tuhan. Sempurnakan dan ampunilah segala dosa kami ya Tuhan, yang kami sengaja maupun tidak kami sengaja. Biarlah ya Tuhan minggu kami sore hari ini kami serahkan dan sampaikan kepadamu hanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan dan pengasihan-Mu ya Tuhan. Dari awal hingga akhir Kaulah ya Tuhan yang menyempurnakan segala kebaktian kami ini. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Besertaku di sepanjang hidupku, Dia menguatkan aku
menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Salam, selamat hari Minggu.